5 bulan berturut-turut neraca perdagangan Indonesia surplus. Menteri Perdagangan menyebut ini sinyal pemulihan ekonomi. Benarkah? Kemana arah industri kita? Neraca perdagangan Indonesia September 2020 mengalami surplus sebesar 2,44 miliar dolar Amerika. Sama halnya dengan 4 bulan sebelumnya, surplus pada September 2020 terjadi karena impor turun lebih tajam dibandingkan dengan penurunan ekspor pada saat perekonomian terkontraksi akibat pandemi COVID-19. Nilai ekspor turun 0,51% menjadi 14,01 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan September 2019. Sementara impor turun 18,88% menjadi 11,57 miliar dolar Amerika. Surplus neraca perdagangan pada September ini merupakan surplus bulanan ke-7 kalinya sepanjang 2020 sekaligus melanjutkan tren surplus 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan kinerja neraca perdagangan Indonesia ini merupakan sinyal kembali pulihnya perekonomian nasional. Lantaran neraca perdagangan surplus 5 bulan berturut-turut, Bank Indonesia memprediksi potensi pembalikan neraca berjalan triwulanan yang sudah 1 dekade defisit ke arah surplus. Dampak positifnya, ini turut menyangga nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.700 per dolar Amerika. Surplus bawaan pandemi menyembunyikan ciri khas perekonomian Indonesia, yaitu pada saat pertumbuhan sedang normal, neraca berjalan cenderung defisit. Berikut datanya. Mengapa saat situasi sebelum pandemi neraca berjalan cenderung defisit? Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro mengatakan pada dekade 1970-an dan 1980-an neraca perdagangan masih dapat menutupi kelemahan ini karena Indonesia masih menjadi eksportir bersih minyak dan gas. Deregulasi ekonomi pada pertengahan 1980-an telah membuat Indonesia menjadi eksportir produk manufaktur padat karya. Setelah krisis moneter 1998, sektor manufaktur tidak dapat meneruskan perannya karena ekonomi biaya tinggi menggerogoti daya saing. Pada periode bonanza komoditas, dari triwulan 4 2004 sampai dengan akhir 2013, peranan neraca dagang dalam menopang neraca berjalan agar tidak terlalu defisit digantikan ekspor komoditas. Selama periode itu, pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia sebesar 5,83%, bahkan sempat mencapai 6,36% pada puncaknya, yakni pada 2010 sampai 2012. Pesta komoditas berakhir pada 2014. Tugas pemerintah kemudian adalah mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ini tidak mudah, karena selama masa surplus neraca perdagangan berlimpah, Prof. Ari Kunchoro menyebut dananya hanya diputar dalam bentuk properti dan mal di kota-kota metropolitan dan kota sekunder. Sisi positifnya, jumlah kelas menengah meningkat sehingga mencapai 141 juta orang. Di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea, pertumbuhan kelas menengah digunakan untuk membangun industri manufaktur agar keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah. Sementara di Indonesia, pangsa sektor manufaktur non-migas di Indonesia terhadap produk domestik bruto justru merosot. Dari 25,54% pada akhir 2004 menjadi 18,75% pada akhir 2019. Sektor perdagangan, hotel, dan akomodasi sampai dengan akhir 2014 memiliki porsi 18,40% terhadap PDB. Padahal pada akhir 2000 baru 15,96%. Ini artinya jumlah kelas menengah di Indonesia yang semakin besar hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, bukan basis produksi. Rata pertumbuhan triwulan sektor manufaktur 2004 sampai 2014 secara tahunan sebesar 5,83%. Lebih rendah dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang sebesar 7,65%. Membangun industri rupanya lebih sulit dari berdagang. Deglobalisasi membuat Indonesia tak lagi bisa menggantungkan diri pada siklus komoditas internasional. Sesaat lagi Fakta Data akan mengupas. Perjalanan panjang Vespa tetap di Fakta Data.